Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aswara Mary. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Good Corporate Governance atau GCG yang ada dalam PT Tespen Persero. Yang mana hal ini berkaitan dengan ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampu Pak Roma Iskandar. Dan berikut adalah penjelasannya. Good Corporate Governance atau GCG adalah proses dan struktur yang digunakan oleh organ persero untuk mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya agar tercapai keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan. GCG dibentuk untuk memastikan kendali pemegang saham dan perlindungan kepentingan stakeholders dalam pengelolaan perusahaan oleh direksi maupun atas jalannya perusahaan oleh komisaris. Good Corporate Governance atau GCG adalah proses dan Adapun tujuan penerapan GCG dalam PT Tespen ialah sebagai pengoptimal nilai perusahaan serta mempertahankan keberadaan dan keberlanjutan perusahaan, mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, efisien dan efektif, mendorong agar setiap keputusan dan tindak yang dilakukan oleh perusahaan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial terhadap stakeholder. Lalu ada meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional serta meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, seluruh insan Tespen berkomitmen penuh untuk menerapkan GCG di Tespen. Adapun organ perusahaan yang terlibat yaitu Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, Dewan Komisaris, serta Direksi. RUPS merupakan organ persero yang memiliki kewenangan yang tidak dilimpahkan kepada Dewan Komisaris ataupun Direksi. Dewan Komisaris adalah organ persero yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perusahaan maupun usaha perusahaan, dan memberikan nasihat kepada direksi. Selanjutnya ada direksi, yaitu organ persero yang berwenang dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Dalam penerapan GCG, setiap organ perusahaan harus memperhatikan prinsip GCG. Yang pertama ada transparansi, keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi yang material dan relevan mengenai perusahaan. Lalu ada accountability atau akuntabilitas, kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana dengan efektif. Lalu ada responsibility atau pertanggungjawaban, kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan, perundang-undangan, dan prinsip korporasi yang sehat. Independensi atau kemandirian, keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. Lalu ada fairness atau kewajaran, keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Supaya implementasi tata kelola perusahaan berjalan dengan baik, perlu didukung pedoman-pedoman atau aturan tertulis yang memuat tentang kebijakan tertentu, praktek dan pengaturan lainnya yang mengatur perusahaan agar tetap sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip korporasi yang sehat, dan etika bisnis yang berlaku umum. Dalam penerapan GCG, setiap organ perusahaan harus memperhatikan prinsip GCG. Yang pertama ada transparansi,
keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi yang material dan relevan mengenai perusahaan. Lalu ada accountability atau akuntabilitas, kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana dengan efektif. Lalu ada responsibility atau pertanggungjawaban, kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan, perundang-undangan, dan prinsip korporasi yang sehat. Independensi atau kemandirian, keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Adapun kode of conduct yang diterapkan di PT TESPEN yaitu komitmen perusahaan terhadap stakeholders, komitmen insan terhadap TESPEN, dan penerapan etika. Dalam melaksanakan tugas, setiap insan TESPEN wajib mencegah adanya benturan kepentingan. Proses pengadaan barang dan atau jasa, perangkap jabatan, kegiatan sampingan, proses perkara di pengadilan, hubungan kekerabatan yang dapat bersumber pada penyalahgunaan wewenang, hubungan afiliasi serta penerimaan gratifikasi. Insan TESPEN yang terbukti melakukan tindakan benturan kepentingan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik ataupun tanpa sarana elektronik. Klasifikasi gratifikasi. Gratifikasi yang wajib dilaporkan, gratifikasi dalam kedinasan, gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Apabila insan TESPEN menerima gratifikasi dalam waktu paling lambat 7 hari kerja, wajib melaporkan kepada unit pengendalian gratifikasi atau DEX kepatuhan dengan mengisi formulir penolakan atau penerimaan gratifikasi, pedoman laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, yaitu komisaris, direksi, kepala unit kerja, wakil kepala unit kerja, pejabat yang ditugaskan oleh perusahaan dan menduduki jabatan sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris di luar lingkungan TESPEN wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK. LHKPN wajib dilaporkan pada saat pertama kali menjabat sebagai wajib LHKPN, pengangkatan kembali, pedoman tata kelola teknologi informasi untuk mengelola dan memutakhirkan dokumen sistem. Yaitu ada hardware, ada software, ada brainware, ada infrastruktur, ada database, ada parameter, ada proses, asumsi, sumber data, dan output. Memudahkan pengendalian atau built-in control dan penelusuran audit trail. Implementasi penerapan GCG pada TESPEN diukur melalui proses asesmen atau evaluasi yang dilakukan setiap tahun secara bergantian oleh asesor eksternal dan internal sesuai dengan indikator atau parameter penilaian yang diterapkan oleh Kementerian BUMN. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu tata kelola perusahaan yang baik dapat terwujud dengan komitmen manajemen dan seluruh insan yang ada dalam perusahaan tersebut serta konsistensi dalam mengimplementasikannya. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.